Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fayanbaghi likulli muslimin, maka seharusnya bagi setiap muslim an yastaghila, menyibukkan diri siapapun muslim fi jami'i awqatihi, di dalam seluruh waktunya muslim menyibukkan diri bizikrillah ta'ala, dengan zikir kepada Allah ta'ala, wa du'a dan doa, wa tadarru' dan tadarru' merendahkan diri di hadapan Allah, wa qira'atil qur'ani, membaca Al-Qur'an, wa sadaqati dan memperbanyak sedekah, al-zafi'ati lil balai, yang menolak bala, wa yas'alallaha ta'ala, dan mohon kepada Allah ta'ala al-afwa, akan ampunan, wal afiyata, dan kesehatan, fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat, liyasunahu, agar menjaga, melindungi Allah kepada muslim, liyasunahu, agar melindungi kepada muslim Allah ta'ala, siapa Allah ta'ala, anil bala'i wal afati, dari bala dan penyakit-penyakit. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabata, sesungguhnya orang yang diberi rizki doa maka tidak terhalang dari ijabah, dari dikabulkan doa. Orang yang ditakdirkan berdoa pasti doanya dikabulkan. Fa in kana al-bala'u muqaddaran, jikalau ada apa bala itu sudah ditakdirkan, yusibuhum la mahalata, menimpa apa balahu kepada muslim, la mahalata, pasti, meskipun telah berdoa, kalau bala itu sudah ditakdirkan pasti terjadi. Walakin akan tetapi yuyassiruhullahu, memudahkan kepada bala Allah ta'ala, siapa Allah ta'ala, alaihi, atas si muslim, wa yarzuquhu, dan memberi rizki Allah kepada muslim, as-sabrah, akan kesabaran, bi barakatit du'a, dengan berkah doa itu. Allahumma illa, terkecuali idza ta'allama, bila mana mempelajari orang, minan nujumi, dari perbintangan, mempelajari qadrama, akan sekedar sesuatu, ya'rifu, yang tahu siapa orang muslim bihi, dengan ma, al-qiblat, akan kiblat, wa awqatas salati, dan waktu-waktu salat, fayajuzu dzalika, maka boleh apa itu, terkecuali belajar ilmu bintang sekedar untuk mengetahui persoalan kiblat dan waktu-waktu salat. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun mempelajari ilmu kedokteran, fayajuzu, maka boleh, bahkan fardu kifayah, li'annahu, karena sesungguhnya ilmu tibbi sababun minal asbabi, adalah sebuah usaha di antara beberapa usaha. Fayajuzu ta'allumuhu, maka boleh apa mempelajari ilmu tib, kasairil asbabi, seperti usaha-usaha yang lain. Faqad tadawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh berobat siapa Kanjeng Nabi sendiri berobat. Itu menunjukkan bahwa berobat itu boleh. Wa qad hukiya an Syafi'i,
Dan diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, annahu qala, apa sesungguhnya As-Syafi'i qala, ialah berkata, al-ilmu ilman, ilmul fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abadan. Al-ilmu ilman, ilmu itu dua. Pertama ilmu fikih lil adyani untuk agama, yang kedua ilmu tibbi, ilmu kedokteran lil abdani untuk badan. Ilmu fikih untuk agama, ilmu kedokteran untuk badan. Wa ma wara'a dzalika bulughatu majlisin, adapun yang selain itu bulughatu majlisin adalah hiasan majlis saja, tak signifikan, hiasan majlis saja. Wa anna tafsirul ilmi, adapun tafsiran ilmu, penjelasan ilmu, ilmu itu apa? Fahuwa, maka adapun ilmu, sifatun, ialah sifat, yatajalla, yang menjadi jelas, biha, dengan sifat, liman, bagi orang, qamat, yang terdapat apa sifat, qamat hiya, yang terdapat apa sifat itu, bihi, dengan man, menjadi jelas al-mazkur. Al-mazkuru yakni al-ma'lumu, apa sesuatu yang diketahui, itu ilmu. Atau yang lebih pendek, sifatun yang kasifu bihal ma'lumu inkisafan ta'aman. Wal fiqhu, adapun fikih, ma'rifatu daqaiqil ilmi, adalah mengetahui seluk-beluk ilmu, itu fikih. Qala Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaihi, berkata Abu Hanifah, mudah-mudahan rahmat Allah ditimpakan alaihi, atas Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Al-fiqhu, adapun fikih, ma'rifatun nafsi adalah tahunya jiwa, tahunya orang, ma, akan sesuatu, laha, yang manfaat bagi nafsu, wa ma, dan sesuatu, 'alaiha, yang mudarat 'alaiha, atas nafsu. Adalah mengetahui sesuatu, tahunya orang tentang apa yang manfaat terhadap dirinya dan apa yang mudarat terhadap dirinya. Waqala, dan berkata Abu Hanifah, mal ilmu illa lil amali bihi, tidak ada apa ilmu kecuali untuk mengamalkan bihi, dengan ilmu. Wal amalu bihi, adapun mengamalkan bihi dengan ilmu, tarkul ajili lil ajili, adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Ilmu ini tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Mengamalkan ilmu artinya meninggalkan dunia demi akhirat. Fayam bagi lil insani, maka seharusnya bagi manusia, alla yaukula an nafsihi, tidak lupa terhadap dirinya insan, wa ma, dan sesuatu yang fa'aha, yang manfaat kepada diri nafsi, wa ma, dan sesuatu yadurruha, yang mudarat kepada nafsi, fi ulaha wa ukhraha, di dunianya dan akhiratnya nafsi itu. Wa yajtaniba, dan menjauhi siapa insan, ma yadurruha, kepada sesuatu yang fayastajriba, ma yang fayastajriba, maka menarik atau mendatangkan siapa insan, ma yang kepada sesuatu yang manfaat kepada nafsu, wa yajtaniba, dan menjauhi ma, akan sesuatu yadurruha, yang membahayakan kepada nafsu. Kaila yakuna akluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi, kaila yakuna, agar supaya tidak ada, akluhu, apa akalnya insan, wa ilmuhu, dan ilmunya insan, hujjatan alaihi, adalah menjadi saksi yang memberatkan alaihi, atas insan.
menjadi saksi yang memberatkan atau menjadi bumerang alaihi atas insan, fayazdada maka bertambah siapa insan ugubatan siksanya. Punya kecerdasan, punya ilmu pengetahuan, tapi boleh jadi pengetahuan dan kecerdasannya itu menjadi bumerang, menjadi saksi yang memberatkan di hadapan Allah karena tidak bermanfaat. Na'udzubillahi, kami berlindung kepada Allah min suktihi, dari murka Allah, wa iqabihi, dan siksa Allah. Wa qad waradah, dan sungguh-sungguh datang fi manaqibil ilmi, tentang kemegahan-kemegahan ilmu atau kebanggaan-kebanggaan ilmu, wa fadailihi, dan keutamaan-keutamaan ilmu. Datang ayatun apa beberapa ayat, wa akhbarun, dan beberapa hadis sahihatun yang sahih, mazkuratun yang mazkur, lam nastail bidzikriha, yang kami tak menyibukkan diri bidzikriha, dengan menyebutkan ayat dan akhbar, kailayatul kitabu, agar supaya tidak panjang apa kitab ini. Faslun fin niyyati fi halit ta'allum, ini adalah fasal tentang niat di saat belajar. Summa la budda lahu, kemudian la budda, harus, yakni tak boleh tidak, lahu bagi talibul ilmi, bagi orang yang belajar ilmu, minan niyyati, dari niat, fi zamani ta'allumil ilmi, di zaman, di saat belajar ilmu. Idin niyatu, karena adapun niat, hiyal aslu, adalah modal pokok, fi jami'il ahwali, di dalam segala hal. Modal pokok adalah niat. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyati, hanya saja adapun amal perbuatan itu adalah dengan niat. Haditsun sahihun, ini adalah hadis sahih. Wa an Rasulillah, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyati. Kam min amalin, banyak amal, yatasawwaru, itu berformat di surati a'malid dunya, dengan format pekerjaan-pekerjaan dunia. Wa yasiru, dan menjadi apa amal, di husnin niyati, dengan sebab baiknya niat, min a'malil akhirati, termasuk amal-amal akhirat. Banyak amal yang kelihatannya adalah perbuatan dunia, akan tetapi karena baiknya niat, maka kemudian termasuk amal akhirat. Wa kam min amalin, dan banyak amal perbuatan, yatasawwaru, itu berformat, bi surati amalil akhirati, dengan format amal akhirat. Summa yasiru, kemudian menjadi apa amal, min a'malid dunya, termasuk amal-amal dunia, bi su'in niyyati, dengan sebab buruk jeleknya niat. Demikian pula betapa banyak amal perbuatan yang kelihatannya, yang nampaknya berbentuk amal akhirat, akan tetapi menjadi bagian dari amal dunia dengan sebab niat yang tidak baik. Seperti nuntut ilmu ini kan format akhirat. Wa yang bagi ayyanwiya al-muta'allimu,
Wayang bagi dan seharusnya ayam wiyal muta'allimu belajar siapa santri atau murid bitalabil ilmi dengan mencari ilmu, berniat ridhallahi ta'ala kepada mencari ridhonya Allah Ta'ala. Seharusnya orang menuntut ilmu itu niatnya adalah mencari ridhonya Allah Ta'ala, waddarul akhiratah, dan mencari kampung akhirat, kebahagiaan akhirat, wa izaratal jahli, dan menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari dirinya muta'allim, wa an sa'iril juhali, dan dari orang-orang bodoh yang lain, dari jahil-jahil yang lain. Menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan orang lain, wa ihya'ad dinil, dan menghidupkan agama, niat menghidupkan agama, wa ibqa'al islami, dan mengekalkan Islam, mempertahankan Islam. Fa inna baqa'al islami bil ilmi, karena sesungguhnya kekalnya Islam adalah dengan ilmu. Kalau kaum muslimin bodoh-bodoh, Islam ini akan menjadi redup. Wala yasihu az-zuhdu wat-taqwa ma'al jahli, dan tidak sah apa zuhud, zuhudnya seseorang dan ketakwaan seseorang, ma'al jahli, dengan kebodohan. Kalau orangnya bodoh, meskipun zuhud dan takwa, maka zuhudnya dan takwanya tak sah. Wa ansatnya as-saykhu al-imam, dan membacakan syair. Membacakan syair siapa? Syekh al-imam al-ajallu Burhanuddin Sahibul Hidayah, pengarang kitab Al-Hidayah, membacakan syairan akan sebuah syair li ba'dihim, karangan sebagian mereka. Fasa'adun kabirun alimun mutahattiku, wa akbaru minhu jahilun mutanassiku, huma fitnatun fil alamina azimatun, liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun adalah kerusakan yang besar. Alimun mutahassikun, adapun orang alim yang tak tahu malu. Tak tahu malu karena biasa melakukan hal-hal yang dilarang Allah, adalah kerusakan yang besar. Alimun mutahassikun, adapun orang alim yang kurang ajar. Wa akbaru minhu, dan adalah lebih besar minhu daripada alimun mutahassikun, jahilun, adapun orang bodoh, mutahassikun yang ahli ibadah. Tapi lebih besar lagi kerusakannya orang bodoh yang ahli ibadah. Huma, adapun keduanya, orang alim yang kurang ajar dan orang bodoh yang ahli ibadah, fitnatun, adalah fitnah. Azimatun, yang besar. Fitnatun adalah fitnah fil alamin, di kalangan umat manusia. Azimatun, yang besar. Liman, bagi orang, bihima, yang dengan keduanya, fi dinihi, di dalam agamanya man, yatamassaku, ialah yatamassaku, berpegang teguh. Asalnya liman yatamassaku bihima fi dinihi, liman, bagi orang yang tamassaku, yang berpegang teguh, bihima, dengan alim mutahassik dan jahil mutanassik, fi dinihi, di dalam agamanya man. Kedua-duanya, yakni orang alim yang kurang ajar dan orang bodoh yang ahli ibadah, sama-sama merupakan fitnah yang sangat besar bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan keduanya itu di dalam menjalani agamanya.
Wajanwiyah dan berniat siapa muta'allim bihi dengan menuntut ilmu, berniat asyukra ala ni'matil akli wa sihhatil badani. Asyukra niat bersyukur, berterima kasih kepada Allah ala nikmatil akli atas nikmat akal wa sihhatil badani dan kesehatan badan. Mencari ilmu niat sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan akal sehat dan badan sehat. Wala yanwiya dan tidak boleh berniat siapa muta'allim dengan menuntut ilmu, tidak berniat iqbalan nasi kepada datangnya manusia. Tidak boleh niat biar orang-orang sama-sama datang, bisa biar saya keramat. Waswalati jeladahu qamid dunia dan tidak boleh niat menarik-narik benda dunia. Walal karamat inda sultani dan tidak berniat mendapatkan kemuliaan inda sultani di sisi penguasa wa ghairihi dan lainnya sultan. Qala Muhammad bin al-Hasan, berkata siapa Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, lau kana an-nasu kulluhum abidi la'aqtuhum wa tabarra'tu an wala'ihim. Lau kana an-nasu, seandainya ada siapa manusia, kulluhum seluruhnya, abidi adalah budak-budakku, la'aqtuhum niscaya aku memerdekakan mereka semua, wa tabarra'tu dan aku melepaskan diri an wala'ihim dari kewarisan mereka. Wa man wajada lazzatal ilmi, barang siapa yang mendapatkan lezatnya ilmu, wal amali bihi dan lezatnya mengamalkan bihi dengan ilmu, qallama yarghabu fima indan nasi, jarang sekali dia ingin fima indan nasi terhadap apa yang ada pada manusia. Orang yang telah benar-benar menemukan lezatnya ilmu, pasti dia tidak akan punya keinginan terhadap apa yang ada pada manusia. Amsadana membacakan syair kepada kita. As-Sayyfu siapa as-Sayyf? Al-Imamu Al-Ajallu Al-Ustadu Qiwamuddini Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari, imla'an hale ditulis, imla'an yakni kitaban atau maktuban, hale ditulis di Abi Hanifah oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, membacakan syi'ran akan sebuah syair. Ini maf'ulnya amsadana. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minal rasadi fayadikus khali talibihi dinaini fadlin minal ibadi. Man talabal ilma lil ma'adi, barang siapa mencari ilmu untuk akhirat, faza maka dia beruntung, bifadlin dengan mendapatkan keutamaan, minar rasadi dari petunjuk. Saya maka wahai orang-orang
wahai para sahabat, perhatikanlah olehmu di khusrani talibihi, terhadap kerugian orang-orang yang mencari ilmu. Saya maka wahai sahabat, perhatikanlah di khusrani talibihi, terhadap kerugian orang-orang yang mencari ilmu. Linaili fadlin minal ibadi, untuk memperoleh keutamaan daripada hamba. Betapa ruginya orang-orang yang mencari ilmu untuk mendapat keuntungan dari manusia, tidak keuntungan dari Allah. Allahumma illa, terkecuali idza talabal jah, manakala mencari siapa muta'allim, mencari akan kedudukan, lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Orang menuntut ilmu, mencari ilmu, ingin mendapatkan kedudukan, karena dengan kedudukan itu dia bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, boleh. Wa tanfidil haqqi, dan menegakkan kebenaran, wa izadid dini, dan memperkuat agama, li'ala nafsihi, tidak untuk kepentingan dirinya, tidak untuk dirinya, wa hawahu, dan keinginan nafsunya dan hawa nafsunya. Fayajuzu dzalika, maka boleh apa itu, diterima dengan sekedar sesuatu, yukimu, yang dapat menegakkan, yang dapat melaksanakan orang, bihi, dengan amal, melaksanakan al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yang bagi talibil ilmi, dan seharusnya bagi orang yang menuntut ilmu, seharusnya an yatafakkar, berfikir, fi dzalika, tentang talabul ilmi, tentang mencari ilmu. Fa innahu yata'allamul ilma bi jahdin katsirin, sesungguhnya talib yata'allamul ilma, dia mempelajari ilmu, bi jahdin, dengan susah payah, katsirin, yang banyak, mencari ilmu dengan susah payah. Fala yasrifuhu, maka jangan memalingkan hu, kepada ilmu, ila dunyal akhirati, kepada dunia yang remeh, al-qalilati, yang sedikit, al-faniyati, yang fana. Susah cari ilmu, mencari ilmu dengan susah payah, kok malah dipalingkan kepada urusan dunia dengan niat yang tidak baik. Syi'run, ini adalah sebuah syair. Yad dunya aqallu minal qalili, wa asikuha adallu minal zalili. Tusimmu bisihriha qawman wa tu'mi, fahum mutahayyirun bila dalili. Hiya adapun dia, ad-dunya hiya adapun dia, ad-dunya adapun dunia, ya. Hiya mubtada, ad-dunya mubtada kedua. Adapun mubtada, aqallu minal qalili, adalah lebih sedikit dari barang yang sedikit. Dunia itu adalah perkara yang remeh. Wa asikuha, adapun orang yang mencintai dunia, adallu minaz zalili, adalah lebih hina dari sesuatu yang hina. Tusimmu, membuat tuli apa dunia, membuat tuli apa dunia, bisihriha, dengan pesonanya dunia, dengan pesonanya dunia, membuat tuli kauman, kepada suatu kaum, wa tu'mi, dan membuat buta apa dunia. Dunia ini bisa membuat orang jadi buta, dan bisa membuat orang menjadi tuli dengan pesonanya dunia. Fahum, maka adapun mereka yang telah menjadi buta tuli karena pesona dunia, mutahayyiruna, adalah bingung mereka. Bingung bila dalil, dan tanpa dalil, tanpa gaib, tanpa adat yang
tanpa penunjuk jalan. Wa yanbaghi li ahli ilmi, dan seharusnya bagi orang yang punya ilmu, alla yudilla nafsah, tidak menghinakan dirinya, tidak menghinakan orang yang punya ilmu nafsahu akan dirinya, bittama'i fi ghairi matma'in, bittama'i dengan berharap, fi ghairi matma'in, sesuatu yang bukan tempatnya diharap. Bittama'i fi ghairi matma'in, mengharapkan sesuatu yang bukan tempatnya ini dunia ini. Wa yataharraza, dan seharusnya menghindar orang yang punya ilmu, amma dari sesuatu fihi yang ialah di dalam madallatul ilmi wa ahlihi, adapun kehinaan ilmu dan orang-orang yang punya ilmu. Seharusnya orang yang punya ilmu menjauhkan diri dari sesuatu yang membuat hina terhadap ilmu dan orang yang punya ilmu. Wa yakunah, dan seharusnya ada siapa orang yang punya ilmu, ahlul ilmi, seharusnya ada siapa orang yang punya ilmu mutawadhi'an, adalah tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Wa tawadhu'u bainat takabburi wal madallati, adapun tawadhu itu adalah sikap tengah-tengah antara takabbur dan madallah, antara membesarkan diri dan menghinakan diri, itu tawadhu. Wal iffatu kadzalika, adapun iffah adalah demikian juga, sama dengan tawadhu. Kalau ingin tahu hal itu, yu'rafu dzalika, diketahui apa hal itu, fi kitabil akhlaqi, di dalam kitab akhlak. Ansada Syekhu, membacakan syair siapa Syekh Al-Imamu Al-Ajallu Al-Ustadu Ruknul Islami Al-Ma'rufu bil Adibil Mukhtar, yang terkenal dengan julukan Adib Al-Mukhtar, budayawan yang mukhtar, sastrawan yang mukhtar, membacakan syi'ran li nafsihi, akan sebuah syair karangannya sendiri. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi, wa bihi at-taqiyyu ilal ma'ali yartaqi, wa minal ajaibi ujuman huwa jahilu, fi halihi ahwa as-sa'idu anis-syaqi, am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu, yawman nawa mutasafsilun aw murtaqi, wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi, makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Inna tawadhu'a, sesungguhnya tawadhu, min khisalil muttaqi, adalah bagian dari sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Wabihi, dan dengan tawadhu, at-taqiyyu, adapun orang yang bertakwa, yartaqi, ialah naik ilal ma'ali, pada derajat-derajat yang tinggi. Dengan sebab takwa itulah orang-orang yang bertakwa bisa naik kepada al-ma'ali, ke tempat-tempat derajat-derajat yang tinggi. Wa minal ajaibih, dan adalah termasuk hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mengherankan. Ujubuman, adapun ujubnya orang, ujub itu kagum dengan dirinya sendiri. Ujubuman, adapun ujubnya orang, huwa, yang adapun eman, jahilun, adalah tidak tahu fi halihi, tentang keadaan dirinya. Ahwa, apakah adapun dia eman, as-sa'idu, adalah orang yang beruntung, amis-syaqiyu, ataukah dia orang yang celaka.
kaifa ataukah bagaimana yuktamu umruhu diakhiri ditutup apa umurnya eman, auruhu atau urruhnya eman, yauman nawa pada saat kematian. Pada saat kematian mutasafirun au murtaki, apakah dia jatuh, au murtaki ataukah dia naik. Mutasafirun apakah dia jatuh, au murtaki ataukah dia naik. Artinya termasuk hal yang mengherankan kita kalau ada orang kagum dengan dirinya padahal dia tidak tahu apakah termasuk orang yang selamat di akhirat ataukah mana termasuk orang yang celaka. Tidak tahu pula bagaimana nasibnya pada saat nyawanya dicabut, apakah termasuk orang yang husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Wal kibriya'u, adapun sifat kibr, adapun sifat sombong, adapun sifat kibriya, sifat besar, membesarkan diri, Rabbina yang menjadi sifat wal kibriya'u li Rabbina, adapun sifat kibr bagi Tuhan kami ya. Di Rabbina ini menjadi sifat dari al-kibriya. Adapun sifat sombong bagi Tuhan kami, sifatun adalah sifat bihi maksusatun, atannya maksusatun bihi adalah sifat maksusatun yang khusus bihi dengan Rabbina. Artinya sifat kibr, sifat membesarkan diri itu adalah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu adalah sifat khusus bagi Allah. Fatajannabanha, maka jauhilah. Fatajannaban, maka benar-benar hendaklah kamu menjauhi hal kepada kibriya. Wattaqi, dan bertakwalah kamu, atau hindarkanlah dirimu dari bersifatan dengan kibriya. Qala Abu Hanifah, berkata siapa Imam Abu Hanifah rahimahullahu di ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya Abu Hanifah, azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Azimu, besarkanlah olehmu, amaimakum akan serban-serbanmu. Kalau pakai serban hendaklah yang besar, biar kelihatan wibawa. Wa wasi'u akmamakum, dan lebarkanlah akan dengan bajumu diperlebar, biar juga tambah kelihatan wibawa. Ini dikatakan oleh Abu Hanifah kepada sahabat-sahabatnya yang sama-sama ilmuwan. Wa innama qala dzalika, dan hanya saja mengatakan Abu Hanifah kepada perkataan itu. Kenapa Abu Hanifah bilang seperti itu? Li'anna yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, agar supaya tidak diremehkan apa ilmu dan orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang punya ilmu hendaklah ya, ini merupakan anjuran memakai pakaian yang baik-baik, bukan apa melainkan untuk niat menghormati ilmu yang ada pada dirinya, biar ia tidak diremehkan. Wa yang bagi di talibul ilmi, dan seharusnya bagi orang yang menuntut ilmu, an yuhassila kitabul wasiyat, ia mendapatkan akan kitab wasiat, allati wasiat katabaha, yang menulis ha kepada allati Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah, Yusuf bin Khalid as-Simti, untuk Yusuf bin Khalid as-Simti, indar ruju'i ila ahlihi, ketika mau pulang, ila ahlihi, kepada keluarganya Yusuf bin Khalid. Artinya sangat dianjurkan bagi orang yang sedang menuntut ilmu berusaha mendapatkan kitab wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk salah seorang muridnya Yusuf ketika dia mau pulang kampung.
Dari mana itu dapat kita? Yajiduhu man yatlubuhu, akan mendapatkanhu kepada kita man, siapa orang yatlubuhu yang mencarihu kepada kita. Wa kana ustaduna, dan ada siapa guru kami, as-syaikhu al-imamu burhanul a'immati Ali ibn Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu, amarani, ialah memerintahkan siapa ustazuna ni kepadaku, ustaz kami telah menginstruksikan kepadaku bi kitabatihi, untuk menulis kitab wasiat, inda ruju'i ila baladi, ketika mau pulang ke negeriku, ketika aku hendak pulang ke negeriku. Wakatatuhu, dan aku menulis kepada kitab wasiat itu dalam rangka mentaati instruksinya. Wala buddah lil mudarrisi wal mufti, dan tidak boleh tidak bagi seorang guru dan seorang mufti, orang yang berfatwa, fi muamalatin nasi, orang-orang yang berfatwa tentang interaksi manusia, tidak boleh tidak menunggu daripada kitab wasiat itu. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi was syariki was sadaqi alaihi. Ini adalah fasal tentang memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman, wasabati, dan tentang bertekun, ya, tentang bertekun alaihi, atas ilmu. Yang bagi talibul ilmi, seharusnya bagi orang yang sedang mencari ilmu, an yaftarah, memilih siapa talib, min kulli ilmin, dari tiap-tiap ilmu, memilih ahsanahu, kepada paling baiknya ilmu. Hendaklah memilih untuk dipelajari ilmu yang terbaik. Wama yahtaju ilaihi, dan sesuatu yahtaju yang butuh siapa talib, ilaihi, kepada ma, fi amri dinihi, di dalam urusan agamanya talib, fil hali, seketika, summa, kemudian sesuatu yahtaju yang butuh siapa talib, ilaihi, kepada ma, fil ma'adi, kemudian di masa yang akan datang. Jadi hendaklah orang yang menuntut ilmu itu mendahulukan ilmu tentang hal-hal yang dibutuhkan sekarang juga, baru kemudian mempelajari ilmu tentang hal-hal yang dibutuhkan kemudian. Artinya mendahulukan ilmu-ilmu yang fardu ain, baru setelah itu mempelajari ilmu yang fardu kifayah. Ini tertibnya. Kadang-kadang belajar sudah begitu jauh, tapi ternyata sholatnya belum benar. Sudah hampir profesor doktor, tapi ilmu sholatnya belum benar. Wa yuqaddima ilmu tauhid, dan mendahulukan ilmu tauhid. Wa ya'rifallahu ta'ala, dan harus tahu kepada Allah Ta'ala, bidalili, dengan dalil. Harus kenal Allah dengan dalil. Fa inna imanal muqallidi, karena sesungguhnya imannya orang yang bertaklid, wa in kana sahihan, meskipun ada apa imannya muqallid sahihan itu sah, indana, menurut kita, lakin akan tetapi yakunu, ada siapa muqallid, asiman, ialah berdosa, bitarkil istidlali, dengan tidak menggunakan dalil, Artinya seharusnya kita ini mengenal Allah dengan argumentasi, tidak hanya sekedar ikut-ikutan orang. Ikut-ikutan orang namanya muqallid. Meskipun imannya muqallid itu dipandang sah, namun ia dianggap berdosa karena tidak menggunakan dalil. Di atasnya iman yang berdalil adalah iman yang wijdani, imannya orang-orang sufi, imannya orang yang melihat Allah dengan mata hatinya,
Kalau iman dengan pakai dalil ini namanya iman burhani, iman yang argumentatif ya. Iman argumentatif ini imannya kaum filosof, imannya kaum intelektual, imannya kaum mutakallimin, imannya para ilmuwan. Ini iman argumentatif. Di atasnya ada yang namanya iman wijdani, iman yang intuitif, imannya orang-orang sufi, imannya para wali ya. Itu tak butuh dalil. Untuk apa dalil? Orang sudah melihat. Yang perlu dalil itu kalau tidak melihat. Apa buktinya bahwa si A itu datang? Ini buktinya, atasnya sudah di sini. Kalau sudah melihat wajahnya tak usah dalil. Wa yaqtara al-atiqa dunal muhdatsat, dan memilih siapa talibul ilmi, memilih kepada ilmu yang klasik. Ilmu yang klasik dunal muhdatsati, bukan ilmu-ilmu yang baru. Ilmu klasik ilmunya Rasulullah. Ilmu-ilmu yang modern, yang baru juga perlu, tapi urutannya sesudah yang klasik. Kalau berkata siapa para ulama, alaikum bil atiqi, hendaklah kamu dengan ilmu yang klasik. Wa iyyakum wal muhdatsati, dan jauhkanlah dirimu dari ilmu-ilmu yang baru. Tapi ilmu-ilmu yang baru kalau ilmu fisika, matematika, kimia, astronomi dan seterusnya itu sangat penting gitu. Wa iyyaka an tastagilah bihadzal jadali, dan jauhkanlah dirimu antas tagilah sibuk kamu dengan ilmu jadal, dengan ilmu debat. Ilmu debat, kerjanya hanya debat terus. Dengan bihadzal jadali, dengan ilmu debat. Alladzi zahara ba'da qiradil akabiri, yang lahir apa ilmu debat itu ba'dan kiradil akabiri, setelah punahnya orang-orang besar, minal ulama'i, dari kalangan ulama, setelah punahnya ulama-ulama besar. Fa'innahu, sesungguhnya debat, yub'idut talib anil fikhi, dapat menjauhkan talib, orang yang menuntut ilmu, anil fikhi, dari fikih, wajudiyul umrah, dan menghilangkan umur, membuang-buang umur, wajuritul wahsatah, dan dapat menimbulkan kerisauan, wal adawata, dan permusuhan. Wa huwa, adapun istiwal bil jadal, aktif dengan debat, min asratis saati, salah satu dari tanda-tanda kiamat, wartifa'il ilmi, dan hilangnya ilmu, wal fikhi, dan fikhi. Kada warada fil hadits, demikianlah terdapat di dalam hadis. Wa amma ikhtiyarul ustazi, adapun memilih guru, itu memilih ilmu tadi, sekarang memilih guru. Fayambagi ayyakara al-a'lama wal awra'a wal asanna, maka seharusnya memilih siapa talib kepada yang paling alim, yang paling borok, dan yang paling tua. Yang paling tua, kama secara Abu Hanifah, sebagaimana memilih siapa Imam Abu Hanifah, hina izin ketika itu memilih Hammad bin Abi Sulaiman kepada Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, ba'da ta'ammuli wa tafakkuri, setelah merenung dan berpikir. Setelah berpikir panjang, akhirnya Abu Hanifah memilih Syekh Hammad sebagai gurunya. Waqala Abu Hanifah, dan berkata siapa Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Wajadtuhu, aku mendapati Syekh Hammad, wajadtuhu, aku mendapati Syekh Hammad, syaikhan, seorang asyik,
Bukuron yang tenang, berpenampilan tenang, haliman murah hati, saburon lagi sangat sabar. Ternyata dia adalah seorang syekh yang tenang, murah hati dan sabar. Waqala dan berkata siapa Abu Hanifah, sabatu inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabtu. Sabatu aku tetap, aku bertahan. Aku bertahan di sisi Hammad bin Abi Sulaiman, saya tahan ngaji di sana. Fanabtu maka aku pun tumbuh. Ya. Berkat bertahan di sana akhirnya aku tumbuh. Waqala dan berkata siapa Abu Hanifah, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqanda. Aku mendengar ada seorang hakim, seorang bijak dari orang-orang bijaknya negara Samarkanda. Qala berkata siapa hakim, inna wahidan min talabatil ilmi syawaron. Sesungguhnya salah seorang dari pencari-pencari ilmu itu berkonsultasi kepadaku fi talabil ilmi tentang soal menuntut ilmu. Ada salah seorang santri berkonsultasi kepadaku kaitannya dengan soal menuntut ilmu. Wakana dan ada siapa wahidan, ada apa salah seorang itu azama ialah berniat alat dhahabi ila Bukhara untuk pergi ke kota Bukhara. Bukhara itu termasuk Asia Tengah. Ia berniat pergi ke kota Bukhara di talabil ilmi untuk mencari ilmu. Bahwa dan demikianlah yang bagi seharusnya an-wisawirah bermusyawarah siapa talib fi kulli amrin di dalam setiap hal. Fa inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala amarah memerintahkan siapa Allah Rasulahu kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memerintahkan utusannya bil musyawarati fil umuri, agar bermusyawarah di dalam segala urusan. Walam yakun ahadun afqaha minhu, walam yakun ahadun ada ahadnya, dan tidak ada seseorang itu lebih cerdas minhu dari Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih cerdas dari Rasulullah, tapi Rasulullah tetap bermusyawarah. Wa ma'adzalika meskipun demikian, meskipun begitu, umira bil musyawarati diperintahkan siapa Rasul dengan musyawarah. Wa kana dan ada siapa Rasul yushawiru ashabahu, bermusyawarah siapa Rasul kepada sahabat-sahabatnya fi jami'il umuri di dalam semua urusan, hatta hawaijil baiti sampai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, musyawarah juga. Qala Aliyun berkata siapa Sayyidina Ali, mahalaka mru'un an maswaratin atau masyuratin, tidak akan binasa, tidak binasa siapa seseorang an maswaratin setelah melakukan musyawarah. Kira dikatakan rajulun wa nisfu rajulin wa la syai'ah, orang itu ada tiga. Yang pertama rajulun, benar-benar laki-laki, wa nisfu rajulin yang kedua setengah laki-laki, yang ketiga la syai'ah bukan apa-apa. Farrajulu maka ada pun rajul, orang yang benar-benar laki-laki, man lahu ra'yun sa'ibun wa yusawiru, adalah orang lahu yang ialah bagi man ra'yun sa'ibun, ada pun pendapat yang jitu, wa yusawiru, dan dia musyawarah, punya pendapat jitu dan musyawarah, itu rajul. Wa nisfu rajulin dan setengah laki-laki, man adalah orang lahu yang ialah bagi man ra'yun, adapun pendapat sa'ibun yang jitu, walakin la yusawiru, akan tetapi dia tak musyawarah, au yusawiru atau dia mau bermusyawarah, walakin la ra'ya lahu, akan tetapi dia tak punya pendapat, itu namanya setengah laki-laki. Wala syai'ah, adapun orang yang bukan apa-apa, jangankan laki-laki, setengah laki-laki pun bukan,
adalah man la ra'ya lahu wa la yusawiru, orang yang tidak punya pendapat dan tidak mau bermusyawarah. Wa qala Ja'far as-Sadiq wallahu a'lam. Ya saya mati mas, tidak aja ya? Enggak.